Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Herdiansyah Fadlan, NPMG 1D017042. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme potensial aksi pada tubuh untuk menyelesaikan tugas mata kuliah instrumentasi biomedis. Baiklah, pertama kita mulai pada definisi. Jadi, definisinya, potensial aksi ialah aliran ionik yang negatif maupun positif yang bergerak atau mengalir dari membran sel. Jadi potensial aksi ini digunakan untuk memberikan aksi terhadap tubuh kita, seperti itu. Logikanya seperti itu. Dan potensial aksi juga memiliki proses atau mekanisme. Nah, jadi kita perlu tahu ada yang namanya threshold, threshold atau ambang batas. Jadi potensial aksi memiliki threshold atau ambang batas. Nah, jadi ambang potensial aksi akan terjadi ketika terjadi yang namanya depolarisasi yang berjenjang mencapai level tertentu. Jadi proses depolarisasi ketika mencapai yang namanya threshold, maka akan terjadi yang namanya potensial aksi. Kemudian ambang batas atau threshold sendiri yang dimiliki oleh potensial aksi yaitu min 55 mV. Minus 55 mV. Dan untuk stimulus depolarisasi tersebut ada 3 jenis. Yang pertama subthreshold, kemudian threshold, dan supra-threshold. Jadi apa perbedaannya di antara ketiga ini? Yang pertama stimulus subthreshold. Jadi stimulus subthreshold adalah stimulus yang jika potensial yang terbentuk tidak dapat memicu sampai minus 55 volt. Jadi potensial yang terbentuk tidak mencapai atau kurang dari minus 55 volt, yang artinya menyebabkan depolarisasi yang terjadi itu lemah. Kemudian ada threshold, yaitu ketika stimulus threshold dapat memicu terjadinya potensial aksi yang menyebabkan depolarisasi cukup dan akan menimbulkan namanya potensial aksi. Kemudian ada yang namanya supra threshold, yaitu ketika stimulus yang cukup kuat untuk melakukan depolarisasi. Kita setelah kita membahas tiga ini, selanjutnya kita akan membahas pergerakan dari sinyalnya atau grafiknya. Kita perlu tahu ini adalah batas ya. Ini ambang batasnya itu minus 55 mV, yaitu satuannya adalah mV. Jadi ini adalah minus 70 mV, ini minus 55 mV, ini plus 30 mV. Jadi ini waktu. Jadi ketika ini berjalan, kita lihat bahwa ada seperti gundukan. Ini artinya grafik subthreshold. Dia depolarisasinya lemah. Jadi karena kurang dari 55 mV alias thresholdnya, maka dia dinamakan subthreshold. Kemudian ini adalah threshold. Nah, ketika dia mencapai thresholdnya, ambang batas ini, maka akan terjadi potensial aksi. Nah, ini yang dinamakan potensial aksi. Yang di atas ambang batas itu namanya potensial aksi. Ini adalah threshold ketika dia mencapai minus 55 mV polarisasinya. Kemudian ada supra threshold. Nah, ketika terjadi supra threshold, amplitudenya sama, yaitu plus 30, tapi dia hanya berbeda di frekuensinya, yang mana frekuensinya lebih banyak. Bisa kita lihat ini amplitudenya sama ya, namun frekuensinya lebih banyak, yaitu sebanyak 3 kali, ini sekali, seperti itu. Jadi kesimpulannya, jika kita buat dalam grafik kubik ya, grafik rektangel, maka jika ini adalah parameter kekuatan dan ini adalah parameter waktu yang dalam milisecond, ini milisecond juga. Jadi subthreshold adalah ketika dia belum mencapai ambang batas, atau strength-nya lemah.
karena ini adalah parameter strength atau kekuatan, jadi kekuatannya lemah. Kemudian ada threshold yang kekuatannya pas atau mencukupi, dan ada supra yang kekuatannya lebih dari cukup, sehingga menimbulkan sebuah aksi potensial yang frekuensinya berulang-ulang. Jadi itu saja penjelasan dari saya tentang mekanisme dari potensial aksi pada tubuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.